Yups. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baiklah, Ibu memeriksa kehadiran kalian dulu ya. Anita. Ya, Anita. Fadil. Andri. Setiawan. Baiklah, di semua ya anak-anak, bagus. Ada yang tahu kita ini akan belajar tentang apa? Iya, benar sekali Andri. Bahwasanya pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Ya, Rita? Betul sekali Rita, bahwasanya teks prosedur merupakan teks yang berisi tentang orang-orang mengerjakan sesuatu. Baik, hari ini kita akan menggunakan media PowerPoint atau slide media, beserta Ibu juga telah menyiapkan kartu-kartu yang isinya beberapa gambar yang harus kalian jelaskan langkah-langkah dalam yang ada di gambar ini ya. Namanya flashcard. Ya, paham ya? Oke. Lanjut. Untuk memahami pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membagikan sebuah salin dia di grup kelas kita ya, di pelajaran bahasa Indonesia. Silakan anak-anakku cek grupnya, sudah Ibu kirimkan. Silakan dibuka salin dianya. Berhubung kita belum ada LCD untuk menayangkannya, maka dari itu kita manfaatkan media yang ada ya, yaitu berupa gawai kalian sebagai pengganti LCD. Silakan dibuka di gawainya masing-masing. Setelah itu, mari kita pelajari tentang teks prosedur. Gambar pertama. Ada kata-kata yuk mengenal teks prosedur, dan di sana ada kata-kata apa sih teks prosedur itu, apa tujuan penulisannya, dan bagaimana struktur dari teks prosedur. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Belum ada yang tahu ya? Oke, akan kami jelaskan. Bahwasanya teks prosedur itu merupakan sebuah teks yang berisi tentang prosedur kita melakukan sesuatu atau langkah-langkah yang langkah-langkah untuk melakukan suatu hal, baik itu tentang pendidikan atau tentang lalu lintas dan lain sebagainya. Apa tujuan penulisan dari teks prosedur? Tujuan penulisan dari teks prosedur merupakan salah satunya yaitu agar mudah dipahami. Misalnya nih, anak-anakku ada nih, misalnya Rani pintar memasak nasi goreng, sedangkan Alia tidak pandai memasak nasi goreng. Dengan adanya teks prosedur memasak nasi goreng yang telah dibuat oleh Ani dan dibaca oleh Arya, maka Arya akan memahami bahwa inilah langkah-langkah kita saat akan membuat nasi goreng. Jadi manfaatnya sangat bermanfaat untuk diri sendiri, untuk pembaca, dan untuk masyarakat luas. Bahas tentang
tentang pengertian teks prosedur secara umum. Secara umum, teks prosedur merupakan bentuk teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu kegiatan agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan secara teratur yang bisa membuat kegiatan yang dilakukan tersebut gagal. Terdapat banyak kegiatan yang ada di sekitar kita yang harus dilakukan menurut prosedurnya. Selanjutnya, fungsi dan tujuan dari teks prosedur. Anak-anak, silakan disimak ya PowerPoint yang telah Ibu bagikan. Tujuan teks prosedur yang utama adalah untuk memberi informasi dan penjelasan terkait langkah-langkah melakukan sesuatu. Misalnya, yang pertama, memudahkan pembaca untuk mengetahui cara melakukan sesuatu. Yang kedua, yaitu menjelaskan mengenai tujuan untuk melakukan suatu kegiatan dan cara termudah untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga, memberi informasi untuk membuat atau melakukan dengan metode dan memberikan petunjuk agar langkah-langkah tersebut dapat secara detail diketahui. Selanjutnya yaitu memberikan petunjuk agar seseorang dapat melakukan suatu pekerjaan secara tepat dan akurat, agar seseorang dapat memperoleh hasil yang maksimal. Dan yang terakhir yaitu membagikan ilmu terkait cara membuat atau melakukan suatu aktivitas tertentu kepada pembaca. Jadi kalau kita membuat suatu teks prosedur lalu membagikannya di media sosial baik itu Google, Facebook dan lain sebagainya, tentunya kita telah memberikan informasi baru kepada pembaca. Pembaca yang tadinya tidak tahu cara membuat SIM, bingung bagaimana cara membuat SIM, akhirnya setelah membaca tahapan-tahapan yang telah kita bagikan di laman Google, pembaca tersebut mengetahui, oh begini cara membuat SIM yang benar. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama, ciri-ciri dari teks prosedur yang pertama yaitu berisikan langkah-langkah dan metode tertentu. Yang kedua, berisi tentang penjelasan langkah-langkah disusun secara rinci dan detail. Yang ketiga, teks prosedur bersifat objektif. Yang keempat, teks prosedur disusun secara informatif dan jelas. Yang kelima yaitu langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Yang keenam, menggunakan syarat dan pilihan. Dan yang ketujuh yaitu teks prosedur bersifat universal. Yang kedelapan, teks prosedur bersifat aktual dan akurat. Dan yang kesembilan, teks prosedur bersifat logis. Yang ke-10, menggunakan teks prosedur tersebut menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contoh dari kalimat perintah misalnya lakukanlah, ambillah, potonglah ya. Misalnya kita akan membuat nasi goreng. Sebelum itu tuangkanlah minyak ke dalam panci misalnya. Lalu potonglah bawang terlebih dahulu. Menggunakan kalimat perintah. Selanjutnya yang ke-11 yaitu menggunakan kalimat penghubung. Contoh kalimat penghubungnya yaitu
Misalnya nih, tuangkan minyak ke dalam panci, lalu panaskan minyak tersebut. Atau potonglah bawang, kemudian iris-irislah cabai rawit. Nah, kan? Ada kata penghubungnya. Nah, paham ya anak-anakku? Struktur dari teks prosedur ada apa saja anak-anak? Ada berapa? Ada 4, tepat sekali. Yang pertama ada apa? Judul. Yang kedua ada apa? Tujuan. Yang ketiga peralatan. Dari yang terakhir apa tuh? Langkah-langkah. Betul sekali, jago-jago ya namanya. Contoh dari judul itu seperti apa? Misalnya nih, kita membuat judul cara membuat nasi goreng. Itu termasuk judul. Tujuannya merupakan tujuan dari teks tersebut yaitu yang pertama, membuat pembaca agar dapat membuat nasi goreng secara enak dan lezat. Nah, peralatannya apa saja? Peralatannya bisa saja wajan, lalu kompor, gas, dan lain sebagainya. Langkah-langkahnya, nah, kita jelaskan langkah-langkahnya di sini. Pertama, panaskan wajan, lalu tuangkan minyak dan lain sebagainya hingga disajikanlah nasi goreng tersebut. Jenis-jenis teks prosedur. Ada 2 jenis teks prosedur. Yang pertama teks prosedur sederhana dan yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana merupakan jenis teks prosedur yang tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak membutuhkan langkah-langkah yang terlalu banyak. Yang artinya teks prosedur sangat simpel atau mudah untuk diingat-ingat. Bahkan hanya membutuhkan 2 atau 3 langkah saja. Contohnya apa? Contohnya misalnya menghidupkan lampu. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, kita berjalan ke tempat saklar. Setelah itu kita tinggal menekan saklar tersebut, maka lampunya akan langsung mati. Sangat sederhana ya, hanya berisikan 2 sampai 3 langkah saja. Contohnya selain menghidupkan lampu atau mematikan lampu, yaitu cara menggunakan kipas angin dan lain sebagainya. Misalnya cara menggunakan kipas angin, tinggal misalnya kalau dia menggunakan terminal, menggunakan sebuah colokkanlah kabel kipas angin ke terminal dan tekanlah tombol power agar kipas anginnya berfungsi dengan baik. Sedangkan yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini membutuhkan banyak langkah dan memakan banyak waktu. Jenis teks prosedur ini melewati serangkaian langkah-langkah demi langkah yang rumit dan tentunya kompleks ya. Contohnya apa? Misalnya cara mendaftar CPNS. Nah, ada banyak nggak nih yang mau daftar CPNS? Banyak ya. Iya. Selain itu, misalnya cara membuat SIM. Kalau sudah besar dan sudah cukup
suka mengendarai kendaraan, kita harus punya SIM. Paham ya? Nah, sampai hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Untuk materi unsur kebahasaan dan lain sebagainya akan kita lanjutkan ke minggu depan atau pada pertemuan berikutnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang ada beberapa gambar di sini. Ada gambar apa ini anak-anak? Apa? Televisi. Yang kedua ada apa? Ada orang-orang yang sedang bermotor atau pengendara motor. Yang ketiga ada apa ini yang telah Ibu sebutkan tadi? Kartu SIM. SIM itu apa? Singkatan dari surat izin mengemudi. Lalu yang terakhir ada makanan lezat di sini. Apa ini? Nasi goreng. Oke, sekarang Ibu akan meminta kalian untuk menuliskan langkah-langkah dari keempat gambar ini. Jadi, kelas ini akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok, yang masing-masing kelompok akan menjelaskan langkah-langkah dari keempat. Kelompok pertama akan menjelaskan tentang televisi, langkah-langkah menghidupkan dan mematikan televisi. Silakan ambil gambarnya ya. Kelompok 4. Kelompok 3 akan membahas tentang pengendara motor. Misalnya langkah-langkah bagaimana kita mengendara ya. Ada yang kurang paham? Oh iya, apa yang ingin ditanyakan Rani? Baik, jadi yang ditanyakan oleh Rani tadi dari kelompok 3, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan jika gambarnya pengendara motor. Jadi sebelum kita mengendarai motor, apa dulu yang harus siapkan? Hanya pertama, panaskan dulu motor, lalu ambil helm dan lain sebagainya, barulah berkendara ya. Tentunya harus ada persiapan, jangan langsung capcus aja. Kelompok 2, silakan. Ini cukup kompleks karena dia membutuhkan banyak langkah-langkah, yaitu cara membuat kartu SIM. Ya, kelompok 2. Selanjutnya kelompok pertama tentang makanan yang sangat lezat ini, tentunya kalian pasti sering ya makan. Pasti di kelas ini sudah banyak sekali yang tahu langkah-langkah membuat nasi goreng. Tahu kan? Iya, kelompok 1 silakan ya. Nanti apabila tugas kalian sudah selesai, silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk membacakan bagaimana prosedur atau langkah-langkah tentang gambar yang telah Ibu tunjuk di beberapa kelompok. Silakan kerjakan, Ibu berikan waktu 10-15 menit ya. Oh iya, bel pulang sudah berbunyi ya. Anak Ibu semuanya mau pulang. Baiklah, silakan anak-anakku kerjakan tugasnya di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang keempat gambar ini dan melanjutkan dari materi kita pada pagi hari ini. Baiklah, terima kasih kepada anak-anakku yang telah aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.